Untuk visi saya adalah membentuk sikap dan kepribadian siswa-siswi SMK Negeri 1 Pati yang pintar. Pintar itu ada singkatannya loh. Apa dah? Pintar itu peduli, inovatif, nasionalis, terampil, agamis, dan resik. Halo semua, kembali lagi di Sapa SMK Podcast, podcastnya anak SMK 1 Pati. Kembali lagi dengan saya Mutiara Kasih. Di sini kita kedatangan tamu nih. Kira-kira siapa ya? Sebelum kita lanjut videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe dan like video ini supaya kita bisa maju lagi di kedepannya. Oke, jadi silakan bintang tamu untuk perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Firkaunia, bisa dipanggil Devi. Saya dari kelas 11 AKL 4. Domisili saya adalah di Desa Kutoharjo Dukung Ipe, RT 3 RW 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Lengkap sekali ya. Kira-kira Kak Devi ini siapa sih? Kita bakal nanti cari tahu Kak Devi ini siapa. Sebelum itu kita di sini bakal ngobrolin soal organisasi. Organisasi menurut saya adalah di dalamnya adalah ada sekumpulan orang-orang yang dapat mencapai tujuan bersama untuk meraih apa yang diharapkannya. Nah, itu kan definisi organisasi sekolah menurut Kak Devi. Nah, salah satu organisasi di sekolah ini kan ada yang namanya OSIS kan. Ya, betul. Terus menurut Kak Devi, organisasi OSIS itu organisasi yang seperti apa? Menurut saya, organisasi OSIS adalah organisasi yang menampung aspirasi siswa-siswinya yang dapat disampaikan melalui pengurus OSIS khususnya dan nanti dapat direalisasikan apa yang diharapkan oleh siswa-siswi tersebut. Oke. Kak Devi ini juga ikut dalam organisasi OSIS kan ya? Iya, betul. Ikut OSIS sejak kapan Kak? Sejak kelas 10. Sejak kelas 10 itu udah menjalankan diri jadi OSIS ya? Sampai sekarang jabatannya di OSIS sebagai apa? Saya sekarang jabatannya di OSIS sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS. Jadi Kak Devi ini adalah ketua OSIS ya guys. Ketua OSIS sejak 2022-2023. Jadi baru tahun ini ya jadi ketua OSIS. Iya, betul. Bulan kapan Kak? Dilantiknya setiap bulan September. Berarti barusan aja ya? Barusan. Kak Devi ini kan udah jadi OSIS sejak kelas 10 kan ya, sampai sekarang. Bedanya Kak Devi waktu masih jadi anggota biasa sampai sekarang jadi ketua OSIS itu perbedaannya gimana? Perbedaannya itu di pembagian tugasnya sih. Pembagian tugasnya. Kalau untuk pengurus OSIS waktu kelas 10 itu saya kan kalau jadi pengurus mendapat arahan dari ketua untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Kalau sekarang sebagai ketua OSIS saya mendapatkan arahan langsung dari pembina untuk disampaikan kepada pengurus OSIS yang lainnya. Jadi kalau dulu Kak Devi ini lebih diarahin, sekarang yang ngarahin gitu ya dari pimpinan istilahnya, terus dikasihnya ke Kak Devi, nanti Kak Devi yang kasih tahu ke anggota. Betul. Ngomong-ngomong soal apa namanya? Soal Kak Devi yang sekarang ini jadi ketua OSIS. Ya. Kak Devi kan jadi ketua OSIS kan barusan banget kan? Barusan. Kenapa Kak Devi bisa mencalonkan diri jadi ketua OSIS? Untuk itu saya awalnya sudah berkomitmen untuk menjadi pasangan kan calon pengurus OSIS awalnya. Untuk di waktu itu saya udah berkomitmen dengan wakil ketua OSIS agar bisa sampai di titik ini. Jadi kalian udah kayak komitmen sama-sama gitu, ayo kita jadi ketua dan wakil kan? Iya, betul. Waktu
nyalonin diri jadi ketua OSIS, itu seleksinya gimana Kak? Untuk seleksinya itu ada beberapa tahap. Yang pertama mungkin itu diwawancarai dulu dengan kakak kelas. Itu kira-kira kurang lebih bulan Agustus, 8 Agustus 2022. Selanjutnya itu ada diwawancara sama pembina atau panelis itu pada tanggal 11 Agustus 2022. Jadi seleksinya tuh wawancara ya. Waktu wawancara itu kayak gimana Kak? Diwawancarai soal apa? Diwawancarai kayak kenapa sih tertarik menjadi pasangan calon ketua OSIS. Selain itu kayak ditanyain visi misi nggak? Iya, ditanyain visi misi juga. Kalau boleh tahu Kak Devi visi misinya apa? Oke, ini saya visi misinya sama wakil ketua OSIS ya. Visi misi saya yang visi dulu ya. Iya. Untuk visi saya adalah membentuk sikap dan kepribadian siswa-siswi SMK Negeri 1 Pati yang pintar. Pintar itu ada singkatannya loh. Apa dah? Pintar itu peduli, inovatif, nasionalis, terampil, agamis, dan resik. Selanjutnya, selanjutnya untuk visi saya untuk mendukung saya mempunyai misi untuk mendukung visi saya ada 4. Yang pertama adalah mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, optimalisasi peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara kegiatan siswa-siswi. Yang ketiga adalah membina siswa-siswi untuk selalu beretika yang baik. Yang keempat adalah membantu menertibkan peraturan yang belum berjalan maksimal. Tadi yang visi kan, yang terakhir. Yang terakhir misi. Oh, misi yang terakhir tadi kan menertibkan. Iya. Yang masih belum tertib. Kak Diva ini sekarang kan udah jadi ketua. Pelaksanaan dari misi Kak Diva sekarang itu apa? Udah ada terlaksana apa masih belum? Maaf nih Kak, tadi salah nyebut ya namanya. Tadi aku nyebutnya apa Kak? Kak Diva. Oh iya, sorry banget Kak, aku ngeblank tadi, jadi aku nyebutnya Diva. Maaf ya Kak Devi. Iya. Jadi Kak Devi, latar belakang visi Kak Devi itu apa sih? Latar belakang saya itu khususnya saya ingin membentuk karakter siswa-siswi SMK Negeri 1 Pati ya, seperti yang saya cantumkan pada misi saya tadi itu. Iya. Agar pintar, yaitu peduli, inovatif, nasionalis, agamis, dan resik. Jadi itu latar belakangnya iya, ya, jadi intinya dari visi misi Kak Devi. Baik, untuk tindakan-tindakan yang udah dilakuin dari visi misi Kak Devi itu apa aja? Tindakan ini kan saya baru 1 bulan lah kurang lebih. Untuk tindakan itu saya ada di poin keempat misi. Itu membantu menertibkan peraturan yang belum berjalan maksimal. Itu ada schedule di pagi hari untuk jaga di gerbang untuk menertibkan siswa-siswi yang belum mematuhi peraturan. Oh, itu jadi kegiatannya kayak gimana Kak? Kegiatannya itu setiap pagi itu dijadwal pengurus OSIS untuk bergantian menjaga di depan gerbang itu sekitar 7-8 orang. 7-8 orang. Iya, itu kan kayak kalau ada siswa-siswi yang belum mematuhi peraturan itu nanti dicatat. Jadi kayak yang kalau masuk sekolah seragamnya nggak lengkap, betul. Atributnya nggak lengkap, jadi pantesan aku lihat gitu kan di depan gerbang itu ada Duana gitu, ngapain lihat-lihat kan biasanya cuma guru gitu kan yang jalan. Sekarang ternyata ada OSIS juga. Itu udah terlaksana sejak kapan Kak? 2 minggu yang lalu. Udah 2 minggu yang lalu, udah 2 minggu ya. Aku baru tahu kemarin sih itu kalau ternyata ada kayak gitu juga. Oke, jadi biasanya kalau ada apa istilahnya monitoring ya mungkin. Iya betul, monitoring. Jadi itu biasanya yang dimonitoring itu di mana aja? Mungkin di sebelah lapangan tenis. Sama di parkiran untuk kelas 11. Oh, biasanya di situ ya. Iya. Program kerja yang berbeda dari periode sebelumnya Kak Devi ada nggak? Program kerja saya itu mungkin kurang lebih hampir sama ya. Program kerja saya yaitu memimpin rapat pengurus harian
Yang kedua adalah merealisasikan apa yang telah direncanakan oleh pengurus OSIS untuk sebagai wadah aspirasi dari siswa-siswinya. Tapi saya tekankan pada periode saya ini tidak ada senioritas dan junioritas. Jadi semuanya rata gitu. Rata, betul. Aku boleh bahas soal event-event nggak? Biasanya kan OSIS kan banyak gitu kan event-event gitu. Iya, boleh. Kak Devi ini ada nggak yang saat ini lagi jalanin event atau merencanakan event gitu? Ada beberapa rencana event untuk kedepannya, mungkin untuk hari-hari besar. Tapi yang paling besar nanti di HUT di Januari nanti. Jadi HUT itu ulang tahun sekolah kita bakal ada event ya Kak? Betul, ada. Kalau kira-kira Kak Diva bisa kasih tahu nggak kayak eventnya itu bakal semeriah apa atau sebau apa gitu? Untuk ulang tahun sekolah di Januari nanti sangat diusahakan ya semeriah mungkin lah untuk kira-kira itu eventnya bakal berapa lama? Eventnya belum tahu ya, ini agenda dulu. Masih agenda dulu, masih wacana ya? Iya, masih wacana, itu kurang lebih sekitar 4 hari. Oh, sekitar 4 hari. Semoga ini eventnya bisa terlaksana dengan baik ya Kak. Amin. Terus selain HUT ada nggak event lain? Event lain mungkin sebelum HUT nanti akan diagendakan untuk kelas meeting. Kelas meeting, betul. Jadi akhir semester ya? Ya, setelah PAS nanti. Jadi ini Kak Devi juga lagi merancang event-event yang bakal ada di kelas meeting. Iya. Kira-kira apa sih Kak? Mungkin untuk bisa kasih tahu nggak? Iya, boleh. Untuk di kelas meeting mungkin seperti semacam game-game aja lah ya, kan seru-seruan. Agar siswa-siswinya nggak bosen ya, gitu setelah bosen PAS. Kan, habis tes gitu nggak ada apa-apa kan sebelumnya nggak ada toh. Sebelumnya kan nggak ada kelas meeting. Kelas meetingnya online ya kan, kemarin kan daring kan ya. Berarti baru ini terlaksana kembali. Iya, betul. Kalau kelas meeting itu berapa lama Kak? Kelas meeting mungkin 2 hari. 2 hari aja. Iya. Selain kelas meeting ada lagi enggak? Mungkin di hari-hari besar seperti Hari Guru, terus untuk Hari Kemerdekaan Indonesia mungkin ya, tapi itu masih jauh lama, banget lah. Masih lama ya. Masih belum dirancang lah istilahnya. Belum. Iya kan. Jadi mau ngomong soal event kayak gini kan, ini pengalaman Kak Devi di organisasi OSIS. Apa sih pengalaman Kak Devi yang paling terkesan gitu waktu ngerancangin event atau yang lain? Paling terkesan itu waktu event CFD atau Car Free Day. Waktu Car Free Day kemarin itu. Kemarin itu ya. Gimana sih Kak kesannya? Seru lah pokoknya. Itu kan kayak membuat stand foto booth untuk dipublikasikan, bisa itu orang lain untuk memakai stand foto tersebut, bisa nanti diupload di sosial media. Oh, jadi CFD kemarin itu kita buka stand foto booth. Iya. Itu Kak Devi bisa ngerancangin itu, idenya tuh dari mana sih Kak? Itu idenya itu kan itu periode kemarin ya, berarti kan masih sama kakak kelas. Dibantu kakak kelas juga. Jadi dibantu kakak kelas juga. Waktu itu Kak Devi udah jadi ketua OSIS belum? Belum. Oh, jadi belum jadi ketua OSIS. Belum. Tuh Kak Devi waktu ngerancangin stand foto booth itu gimana pengalamannya Kak? Kayak ribetnya gimana? Ada keluh kesahnya enggak? Gitu senangnya? Ribetnya itu enggak ya, karena kita kan kerjanya juga enjoy. Bareng-bareng lah ya. Nanti kalau ada kesulitan ya dikerjainnya bareng-bareng. Terus untuk persiapan foto booth itu mungkin kita memerlukan beberapa waktu untuk membuat itu, karena biasanya kan kayak satu konsep, nanti kalau nggak cocok dirombak gitu. Oh, jadi Kak Devi ini lebih banyak serunya ya, keluhnya sedikit, keluh kesahnya sedikit, soalnya dibawa enjoy aja. Betul. Jadi Kak Devi selama ini juga jadi ketos juga gimana Kak? Ada keluh kesah nggak gitu? Kan ini baru ya, belum ada. Belum ada, berarti masih bisa teratasi gitu, masih enjoy aja tuh.
Biasanya kalau rapat-rapat itu ada Kak Devi nih rapatnya kayak rapat apa, ada nggak rapat rutin atau rapat apa? Untuk rapat saya mengagendakan kalau bisa itu 1 minggu itu ada pertemuan, maupun di sekolah saat pulang sekolah maupun nanti saat weekend. Jadi itu rapatnya soal gimana Kak? Rapat rutinnya? Rapat rutinnya mungkin bahas tentang event-event yang akan datang, Terus gimana konsepnya gitu. mungkin evaluasi juga ya? Iya. Gitu. Setelah kegiatan pasti kan ada evaluasinya. Iya. Berarti setiap minggu pasti wajib ada ya? Diusahakan. Diusahakan. Selain rapat-rapat, biasanya kegiatannya di OSIS apa aja? Kegiatannya di OSIS mungkin itu juga mendapatkan arahan dari Bapak Ibu guru atau pembina yang perlu dilaksanakan. Itu kemarin kan waktu JG itu kan mendapatkan arahan dari Bapak Ibu guru. Monitoring itu. Iya, betul. Jadi itu sarannya dari Bapak Ibu guru, terus Kak Devi nyampein ke organisasinya, akhirnya dilaksanakan gitu. Iya. Semenjak dilaksanakan monitoring itu kerasa beda banget nggak sih Kak? Kerasa beda. Bandingnya gitu dari dulu. Apa? Kerasa beda. Ya ada beberapa siswa-siswi yang udah mulai lah berkembang untuk tertib, mematuhi peraturan, khususnya untuk seragam ya. Jadi sekarang udah makin tertib ya anak-anak biar soalnya sebenarnya tuh aku lihat sebelum ada monitoring itu ya banyak gitu yang seenaknya gitu ya, pakai kadang nggak pakai dasi, kadang ya sekarang bagus sih udah ada program kayak gitu. Sekarang jadi siswa-siswanya makin tertib lagi. Iya, tapi itu masih tahap berkembang sih. Iya, nggak apa-apa, namanya juga proses ya. Nanti Iya. juga bakal berkembang lagi sih. Kan Kak Devi, kan Iya. di organisasi OSIS ini juga kan pasti ada partner kerja kan, ya nggak Iya. mungkin Kak Devi toh, gitu namanya juga organisasi. Boleh dong Kak di-mention gitu partnernya siapa aja, mungkin jumlahnya berapa banyak? Untuk partner kerja itu periode 2022-2023 itu terdiri dari 4 BPH, yaitu Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, Sekretaris 1, dan Bendahara 1. Tapi didukung lagi sama, itu kan untuk Ketua OSISnya khususnya saya sendiri. Iya. Wakilnya itu ada namanya Kak Flora dari kelas 11 AKL 4. Halo Kak Flora, disapa dong Kak Flora. Halo Kak Flora. Mungkin kalau Kak Flora lagi nonton, Iya. yang lain ya? Untuk sekretaris satunya itu ada Kak Erina Dia dari kelas 11 OTP 3. Halo Kak Erina ya. Halo Erin. Terus Untuk bendahara 1 itu ada Kak Angan Putri dari kelas 11 AKL 4. Kak Angen. Iya, Kak Angen. Angen. Halo Kak Angen. Terus ada lagi enggak? Ada dong. Dari kan itu kan ada sekretaris 1, khususnya ada sekretaris 2 lah. Untuk sekretaris 2 itu dari kelas 10. Kelas 10. Betul. Sekretaris 2 itu ada namanya Novebria dari kelas 10 AKL 2. Halo Novebria. Halo. Ya kira-kira mereka nonton gak ya? Nonton lah ya pasti. Novebria ini sebagai koordinator 1. Koordinator 1. Selain jadi sekretaris 2, dia juga menjadi koordinator 1. Hebat ya, masih kelas 10 loh udah. Iya. Biasanya koordinator kayak gitu tuh tugasnya ngapain aja Kak? Koordinator 1 itu mungkin kayak mengkoordinator untuk pengurus kelas 10. Oh, jadi dia yang koordinasi kelas 10 gitu, OSIS kelas 10 gitu. Betul, nanti Novebria ada temannya juga wakil koordinator 1, namanya Sahrizal dari kelas 10 AKL 1. Sahrizal. Halo. Dan untuk bendahara 2-nya itu ada dia dari kelas 10 ULP 1. Halo Dea. Halo dia. Terus suka duka kamu jadi pengurus OSIS apa Kak? Ada enggak? Suka dukanya belum ada sih. Belum ada. Sukanya itu seru aja gitu kalau ada kegiatan, kan dikerjainnya bareng-bareng, apalagi sekarang ini 47
pengurus OSIS yang bekerja. 47. Iya. Banyak ya, Kak? Iya, itu nanti dibagi per seksi bidangnya, ada masing-masing. Ada 10 seksi bidang. Jadi kamu enjoy aja ya saat Iya ini. dong. Terus ada nggak sih pesan atau motivasi buat adik kelas atau semuanya yang nonton saat ini? Itu kalau mungkin ada yang bakal tertarik masuk OSIS atau gimana gitu. Ada nggak, Kak? Ada. Untuk adik kelas semuanya, kalian tetap semangat ya. Harus mencoba hal baru. Kalian bisa mencalonkan ketua OSIS nanti di periode selanjutnya. Tetap semangat. Jangan insecure. Jangan insecure. Harus coba dulu coba gitu. dong. Jangan harus berani gitu. Berani Kak. dulu untuk coba. Awalnya sih niat ya, dari niat dulu. Harus ada niat, terus harus berani coba, jangan takut. Betul. Terus harapan dan tujuan Kak Devi ada nggak? Untuk? Ada dong, Pak. Harapan dan tujuan untuk kedepannya organisasi OSIS ini atau Harapan saya untuk organisasi OSIS ini adalah saya ingin sekali organisasi OSIS ini lebih berkembang lagi dari sebelumnya. jadi lebih aktif mungkin ya, lebih berkembang dari organisasinya semuanya. Betul. Harapannya agar untuk berkembang. Baik. Masih soal bahas soal untuk kedepannya ya. Targetnya Kak Devi apa kedepannya ini? Target saya untuk organisasi OSIS ini, saya ingin menjadi pemimpin yang lebih mengarahkan pengurus-pengurusnya agar lebih berkembang lah, intinya kayak lebih aktif. Dan lebih bisa mimpin lagi. Betul. Aku doain semoga targetnya Kak Devi kedepannya ini bisa tercapai secepatnya. Amin. Kayaknya cukup sampai segini dulu deh obrolan kita ya Kak Devi ya. Udah banyak ya yang kita bahas soal organisasi OSIS. Terima kasih semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa lagi di like, di share gitu, subscribe juga. Sampai sini aja. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Terima kasih Kak Diva.